Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya Pak Tio izin, saya Birgita Caisakana Saputro dari kelas 1141 absen 5 izin untuk mengulas novel berjudul Sang Penjudi. Untuk kesempatan kali ini saya ingin meringkas yang berisikan tentang alur, konflik yang saya terima, dan juga pesan yang bisa saya ambil. Yang pertama mengenai alurnya adalah awalnya ada seorang tokoh bernama Alexei. Dia ditugaskan untuk merantau ke sebuah negeri. Ketika dia datang ke sebuah gedung, dia melihat bahwa petinggi-petingginya dia ini tuh melakukan perjudian di suatu meja. Awalnya dia tidak tertarik dengan perjudian itu. Namun ketika dia mencoba, dia mulai merasakan, wah, judi ini tuh enak ya. Kayak misalnya dia merasakan jatuh kalahnya, menang kalahnya itu menurut dia itu suatu adrenalin yang sangat amat menantang dia gitu. Nah, ketika dia mulai merasakan perjudian, awalnya semuanya masa sangat baik, masih standar bahwa dia masih bisa melakukan pekerjaannya dan lain-lain. Di suatu ketika, dia bertemu dengan pasangannya yang bernama Polina. Nah, si Polina ini tuh awalnya ya mendukung-mendukung saja tentang apa yang dilakukan Alexei. Hubungan mereka masih sangat baik, mereka masih komunikasinya juga baik. Namun di suatu ketika si Alexei ini merasa bahwa dia nih kayaknya udah kecanduan nih tentang perjudian. Nah, karena dia sudah kecanduan dengan perjudian, dia mulai merasakan efek-efek yang memang pada umumnya tentang judi, kayak sering menghamburkan uang, habis itu gangguan emosi, kayak gitu. Nah, karena sikap si Alexei yang sudah mulai begitu, si Polina yang pasangannya ya meninggalkan si Alexei. Nah, si Alexei ini awalnya juga ya kurang peduli, namun seiring berjalannya waktu dia merasakan bahwa kayak dia jatuh miskin, dia mulai sakit, dan dia mulai merasakan bahwa ya perjudian itu kayak mengganggu segala aktivitas. Sekian alurnya yang saya dapat, dan konflik yang saya terima itu adalah saat si Alexei ini mulai menerima efek-efek samping dari perjudian seperti gangguan emosi, sering mengamburkan uang, dan juga klimaksnya itu adalah ketika dia mulai jatuh miskin karena ditinggalkan oleh pasangannya. Nah, pesan yang bisa saya ambil adalah kalau memang tugas dari awal itu bukan melakukan perjudian, maka lakukanlah tugas yang memang seharusnya dilakukan. Jangan melakukan judi yang karena tidak sesuai dengan apa yang kita tugaskan, dan kita juga harus mengingat bahwa apa yang kita lakukan akan berguna untuk masa depan. Seperti perjudian, ketika kita melakukan, kita pasti tidak ingat apa yang akan dilakukan masa depan. Namun di masa depan juga akan merugikan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tio.